Daripada ngomen gak jelas, mending ngomongin sehat mental yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang sekali saya Hasan kembali bisa menyapa teman-teman melalui ngomongin sehat mental yang saat ini sudah ada di episode ke-7. Di episode ke-7 ini saya akan mengangkat tema mikir biar gak kepikiran. Gimana dong? Namanya mikir justru malah harusnya kepikiran ya. Tapi tema ini saya akan berdiskusi tentang kita perlu mikir biar malah nggak kepikiran gitu. Nah, tema ini sebenarnya berkaitan dengan cemas kayak gitu ya. Jadi ini tuh terinspirasi dari saya pribadi, orang-orang yang ada di sekitar saya, dan juga kadang sih terinspirasi juga dari klien yang mengeluhkan kondisi ketika malam, biasanya paling sering tuh malam pas mau tidur tiba-tiba pikiran itu datang banyak banget. Jadi pikiran aktivitas sehari-hari ya, mulai dari yang pagi tadi, siang konflik sama orang, tugas-tugas, pekerjaan, kondisi esok, kondisi setahun yang akan datang, dan berbagai macam pikiran kadang kalau udah mau tidur tiba-tiba datang. Dan hal ini justru membuat kita kadang sulit tidur kayak gitu. Sulit tidur, sulit beraktivitas, dan kadang kita juga sulit melakukan hal yang seharusnya kita butuhkan, yaitu istirahat. Oleh karena itu teman-teman semuanya, hari ini saya akan sedikit berdiskusi yang semoga ini tuh juga bisa bermanfaat untuk saya sendiri tentunya, dan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jadi gini, kalau saya pengen membuat sebuah analogi, ketika ada orang mau ujian, biasanya kan kalau kita mau ujian tuh ada kartu ujiannya tuh kan. Ada kartu ujian, yang kartu ujiannya tuh ada nomor yang sudah dicocokkan dengan nomor yang ada di ruangan. Artinya nanti setiap meja itu kan biasanya dikasih nomor, dan nomor itu biasanya sudah disesuaikan dengan nomor yang kita pegang, kayak gitu. Nah, tapi ini kan ada berapa siswa yang udah megang nomor. Pas saat ujian, ternyata kursinya itu atau meja-mejanya itu nomornya acak. Atau bahkan ada yang gak ada nomornya di situ. Dan ada juga yang kursinya patah, mejanya patah. Kayak gitu. Akhirnya karena memang ini sudah waktunya ujian kayak gitu ya. Jadi mereka semua masuk kayak gitu. Orang-orang ini tuh pada masuk ke ruangan ujian tadi. Tapi mereka gak bisa duduk. Akhirnya apa? Ya mereka mondar-mandir kayak gitu, bingung, bertabrakan. Aku harus kemana, kayak gitu kan. Sedangkan si pengawas yang berkuasa di sana cuman bilang, antar saya sibuk, saya sibuk. Ntar. Udah. Nanti dulu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, crowded. Ruangan itu akan sangat crowded. Bahkan akan terjadi chaos. Bertabrakan, berbenturan, mereka saling berantem, kayak gitu kan. Nah, seperti itulah juga sebenarnya pikiran kita. Kita sebagai empunya, sebagai yang memiliki pikiran atau yang memiliki pengawasan terhadap pikiran kita sendiri, terkadang sering mengabaikan pikiran-pikiran kita. Jadi kayak dikasih ngambang gitu loh. Padahal sebenarnya pikiran kita itu kan punya tempatnya masing-masing, punya solusinya masing-masing. Meskipun bisa jadi solusinya nggak bisa sekarang, kayak gitu loh. Kayak kembali ke analogi tadi, kayak contohnya kursinya patah. Ya mungkin memang nggak bisa sekarang, tapi cobalah minta dia duduk dulu di lantai mungkin, atau duduk bareng temennya, kayak gitu. Nah, tapi kita biasanya malah justru kayak ya udahlah terserah, nanti dulu. Kondisi ngambang ini loh yang membuat pikiran kita jadi crowded, seperti analogi ruangan ujian tadi. Ketika pengawas, udahlah nanti dulu, terserah kalian, itu justru akan membuat crowded. Maka gimana sih sebenarnya caranya untuk menertibkan orang-orang yang mau ujian tadi?
cara termudahnya untuk menertibkan orang-orang tadi tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah memanggil mereka, meminta perhatian mereka. Halo, halo, ayo, ayo dengarkan saya akan memberikan instruksi untuk membuat kalian semua duduk. Ayo semuanya, dengarkan saya dulu. Ya gitu kan. Jadi kayak mau ngasih pengumuman. Setelah itu baru dipanggil nama-namanya satu-satu. Kamu nomor berapa? Saya 01 bu. Pak. Oke, A nomor 01 udah ada kursinya belum? Belum ketemu. Oke, kalau gitu untuk sementara duduk di kursi terdekat. Oke, duduk. B nomor berapa? Nomor 2. Ada nggak? Nggak ada. Ada pak ternyata, tapi di belakang. Oke, B silakan. Kamu duduk ke belakang sekarang. C, kamu kursi nomor berapa? Ini pak di sini, tapi kursinya patah. Oke, untuk sementara kamu boleh duduk di lantai, atau kalau tidak duduk di mejanya dulu sementara. Sampai nanti kita bereskan. Dan seterusnya, panggil D, E, F, G, H. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka semua setidaknya merasa diperhatikan dan dituntun untuk tidak chaos, untuk tidak bertabrakan. Karena mereka memiliki arah dan tempat yang jelas dan gak ngambang, gak digantung. Seperti itu. Begitu pula teman-teman dengan pikiran kita. Kekrauditan itu harus kita rapikan. Dengan cara apa? Memanggil pikiran itu satu per satu. Tapi untuk memanggilnya ada hal yang perlu kita lakukan dulu, yaitu menenangkan. Kalau masih dalam kondisi crowded kan ya pasti masih susah kan untuk dipanggil satu per satu. Maka pikiran kita juga demikian, perlu ditenangkan dulu. Dengan cara apa? Relaksasi. Kita bisa cari posisi duduk yang paling nyaman. Kemudian kita tarik nafas dari hidung kita. Tarik perlahan. Kemudian kita tahan sejenak. Lalu kita hembuskan melalui mulut seperti kita tiupkan. Gitu ya. Saya akan berikan contohnya seperti ini. Kita tarik nafas. Masukkan ke rongga perut. Atau kita gunakan otot diafragma, tahan sebentar, dan kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Jadi teman-teman, relaksasi atau pernafasan yang kita lakukan tadi itu fungsinya adalah membuat pikiran kita memperhatikan kita terlebih dahulu. Jadi kita panggil, ayo, tenang disik, duduk satu-satu dan saya akan memberikan arahan setelah ini. Gitu. Jadi relaksasi itu fungsinya di sana. Setelah kita tenang, panggil pikiran kita satu persatu. Contohnya, kita mencemaskan tentang pekerjaan. Wah, aku tuh cemas ternyata. Kalau besok pekerjaanku gak selesai tentang yang ini. Tapi malam ini aku juga gak bisa dapet datanya ini. Kayak gitu. Sehingga kalaupun aku pikirkan, ini gak akan selesai juga. Maka aku memilih mengizinkan diriku untuk istirahat. Dan akan berkoordinasi tentang tugas ini besok. Karena data baru bisa diambil besok. Oke, 1. 2, kepikiran lagi tentang ibu kita umpamanya. Oke, datang pikiran. Sini, apa yang kamu takutkan? Aku tiba-tiba khawatir dengan kondisi ibuku. Oke, ini jam berapa? Masih bisa ditelepon? Masih bisa. Oke, berarti solusi untuk khawatir tentang ibu ditelepon setelah ini. 3, panggil lagi.
Apa? Takut besok nggak bisa bangun tepat waktu. Bisa dengan apa? Alarm. Oke, berarti ini bisa diselesaikan sekarang. Takut gaji dipotong, itu umpamanya. Itu bukan di luar kendali kita saat ini. Maka izinkan dia untuk istirahat dulu dan kita pikirkan besok. Besoknya kapan umpamanya? Setelah duhur, setelah asar, atau siang jam 1. Itu kita kasih waktu dan kita kasih ruang yang jelas. Ya kayak ibaratnya tadi itu kayak dikasih, oke, kamu belum bisa duduk, ya udah duduk di situ dulu, duduk di situ dulu. Kayak gitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Inilah yang saya maksud dengan berpikir supaya nggak kepikiran kayak gitu. Jadi kita benar-benar fokus berpikir tentang kondisi kita saat ini, tentang berbagai ketakutan-ketakutan kita, yang kemudian kita kasih slot ruang. Supaya apa? Supaya kita nggak kepikiran tentang hal itu gitu. Karena semakin kita abaikan, semakin kita tolak pikiran, akan membuat kita justru kepikiran. Nah, itulah dia teman-teman ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk berpikir, untuk mikir supaya enggak kepikiran. Dan teman-teman semuanya, dengan kita fokus memberikan ruang kayak gitu ya, memberikan ruang itu akan sangat membantu kita untuk lebih tertata. Ketika tertata, cemasnya mulai menurun, akhirnya biasanya perasaan kita juga lebih tenang, pikiran lebih tenang, sehingga istirahat pun akan jauh lebih nyaman. Gitu kira-kira. Nah, jadi gimana sekarang teman-teman sudah bisa menangkap kan maksud dari tema ini? Siapa di antara teman-teman yang sering mengalami hal ini? Ada? Mungkin ada. Karena saya pribadi pun sering mengalami, rekan-rekan saya yang bercerita dengan saya juga sering mengalami hal ini, dan juga kadang klien-klien saya juga mengalami kayak gitu. Untuk itu bagi teman-teman yang merasa pikirannya sering crowded, boleh banget dicoba dulu kayak gitu ya. Tapi kalau teman-teman ngerasa aku benar-benar sudah mencoba ini berkali-kali, pelan-pelan, sudah coba berulang-ulang, tapi aku tetap gak bisa tidur sampai udah 3, 4, 5 hari, mamanya kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, mungkin teman-teman sudah perlu untuk mendapat pendampingan profesional. Silakan teman-teman datang, cari profesional yang ada di sekitar teman-teman, bisa psikolog ataupun psikiater di kota teman-teman yang bisa dijangkau. It's okay kayak gitu loh untuk dapat pendampingan, untuk dapat pertolongan. Supaya apa? Supaya fungsi kita bisa kembali dan kita bisa jauh lebih optimal. Itu kan yang kita inginkan juga untuk diri kita. Oke. Oleh karena itu, teman-teman semuanya, mungkin video ini saya cukupkan sampai sekian, dan jika teman-teman merasa perlu untuk mendapatkan penjelasan lanjutan atau mungkin ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, boleh banget dimasukkan ke bawah di komentarnya ya, di kolom komen. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh dibagikan ke teman-temannya, ke keluarga, orang-orang tersayang, supaya kebermanfaatannya nggak berhenti hanya di teman-teman saja. Oke, sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.